Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Kepada yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku ngasuh pondok pesantren seperti Al-Muharram dan Fida, kepada yang aku hormati Miss Simbatul Hasanah sebagai Kepala Sekolah dan MTS Al-Quran Muharram dan Fida, kepada yang aku hormati juga para jajaran dewan guru, para pengurus serta staf Hanifida, dan yang aku cintai, kedua orang tua aku yang selalu membanggakan aku dan selalu mensupport aku. Perkenalkan, nama aku Anasta Meka Indah Nugroho atau kalian bisa panggil aku Meka. Hari ini aku akan menjelaskan materi imajinasi tentang norma. Norma PPKN ya sih? Mantap deh. Ya. Norma. Apa itu norma? Menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima. Norma juga bisa didefinisikan sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Macam-macam norma dan contohnya. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang dapat menghasilkan akhlak. Norma kesusilaan berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat, universal. Contoh norma kesusilaan antara lain manusia tidak boleh menyakiti hati orang lain, harus bertindak adil, selalu berkata jujur, menghindari perasaan iri dan tidak merasa tinggi hati. Lalu, sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan pada umumnya bersifat tidak tegas. Misalnya muncul rasa penyesalan di kemudian hari, bersalah, sertakan tidak tenang, gelisah, dan malu, sehingga akan mempengaruhi mental pelaku pelanggaran. Yang kedua itu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh norma kesopanan seperti tidak membuat di sembarang tempat, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, menghormati orang lebih tua, serta saling bertegur siapa dengan orang yang dikenal. Norma kesopanan tidak berlaku secara umum, jadi setiap masyarakat memiliki batasan dan pandangan kesopanan yang berbeda-beda. Pelanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa celaan, pencemoohan, dan dikucilkan dari pergaulan. Nomor 3 itu adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah aturannya. Norma agama berisi perintah atau aturan dari Tuhan yang berlaku bagi orang yang meyakini agamanya. Pelaksanaan norma agama bersifat otonom, artinya bebas sebagai setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakini. Pemeluk agama yang taat atau selalu menjalankan kaidah-kaidah agama akan mendapatkan pahala. Contoh penerapan norma agama dalam masyarakat seperti rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing, menghormati kedua orang tua, menjaga hubungan baik antara umat beragama, dan membantu orang yang mengalami kesusahan. Nomor 4 itu adalah norma hukum. Jenis norma yang terakhir adalah norma hukum, yang merupakan aturan berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak berwenang negara dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, berlaku secara universal. Pelaksanaan norma hukum bersifat memaksa, jadi bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas berupa denda atau hukuman penjara. Contoh pelaksanaan norma hukum seperti wajib menyalakan lampu utama pada pengendara sepeda motor saat siang dan malam hari. Kewajiban membuat KTP untuk masyarakat yang usia 17 tahun ke atas, wajib membawa SIM dan STNK saat berkendara, serta wajib membayar pajak. Lalu fungsi norma. Norma memiliki sejumlah fungsi penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, setiap masyarakat wajib mematuhi norma. Berikut fungsi norma. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. Oke, sekiranya cukup. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.